Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, siang Siang Ibu Ibu Rahel. Rahel. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feby dan Ibu Sinta sudah meluangkan waktunya untuk kita mengadakan rapat siang hari ini. Jadi maksud saya di sini, saya mengajak kita untuk berkumpul itu akan membahas sesuatu gitu. Jadi bahwasanya saya sebelumnya diarahkan oleh pihak atasnya dari pihak Dinas Pendidikan tingkat provinsi mengenai pelantikan kepala sekolah yang baru. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak Ibu Sinta dan Ibu Feby untuk berdiskusi mengenai mungkin kita akan mengadakan pelatihan kepada kepala sekolah. Nah, apakah dari Ibu Sinta dan Ibu Feby memiliki gagasan kepada para kepala sekolah yang akan mengembangkan keterampilannya yang baru saja dilantik gitu. Saya izin memberikan saran Ibu Rahel. Boleh saya persilakan? Nah, menurut saya ini jika kita ingin membuat pelatihan dan sasarannya yaitu para kepala sekolah yang baru dilantik ini, menurut saya lebih baik membuat pelatihan mengenai pengembangan kompetensi manajerial. Karena menurut saya para kepala sekolah yang baru dilantik pastinya belum ada pengalaman dalam menjabat dan juga keterampilan manajerial ini akan berdampak juga pada kinerja guru di sekolah. Dan hal tersebut akan berdampak juga kepada program pendidikan di sekolah. Ya Ibu, saya juga setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Sinta bahwa kompetensi manajerial ini kan nantinya juga merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah ya, terutama kepala sekolah yang baru saja menjabat dan sebelum menjalankan tugasnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Feby dan Ibu Sinta. Saya terima gagasan dari Ibu ya. Nah, memang sebenarnya pelatihan mengenai manajerial ini kan merupakan konsep dasar juga yang harus dimiliki oleh dan dibutuhkan juga oleh kepala sekolah. Terlebih lagi bagi kepala sekolah yang baru menjabat tadi. Nah, terkait dengan sasaran, saya sendiri menargetkan sasarannya adalah kepala sekolah tingkat SMA sekecamatan di Pulau Gadung. Bagaimana nih pendapat dari Ibu Sinta dan Ibu Feby? Apakah setuju atau ada pendapat lain mungkin? Saya setuju dengan pendapat Ibu Rahel. Oke, saya juga setuju dengan pendapat Ibu Rahel dan saya juga izin menambahkan bahwa berdasarkan data yang divisi kami punya itu terdapat 15 kepala sekolah SMA yang baru saja menjabat di Kecamatan Pulau Gadung. Baik, terima kasih atas informasinya ya. Mungkin berdasarkan data yang disampaikan oleh Ibu Feby, kita tetapkan saja ya. Untuk sasaran pelatihan manajerial ini, pesertanya itu terdapat 15 kepala sekolah SMA se-Kecamatan Pulau Gadung. Oke, baik. Lalu selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai pembentukan kepanitiaan ya. Mungkin seperti yang kita tahu, setiap acara itu harus terdiri dari susunan panitia, yang mana nantinya itu kita membutuhkan adanya ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, acara, dan juga logistik. Nah, apakah dari Ibu Sinta dan Ibu Feby setuju atau keberatan? Saya setuju dengan pendapat Ibu Rahel. Saya juga setuju. Iya, jadi untuk kepanitiaan ini mungkin hanya kepanitiaan inti saja, jadi nggak perlu yang banyak anggota juga. Selanjutnya mungkin mengenai teknis pelatihan. Nah, mengingat tidak semua peserta mungkin bisa hadir secara langsung gitu ya. Nah, kira-kira dari Ibu Feby dan Ibu Sinta sendiri, apakah akan efektif pelatihannya jika dilaksanakan secara online via Zoom meeting? Menurut saya sendiri sih efektif ya Bu, karena pelatihan ini kan dilaksanakan secara online. Dan betul juga tadi yang Ibu bilang kalau semua kepala sekolah tidak bisa hadir secara langsung dan juga akan meminimalisir anggaran yang akan kita keluarkan nantinya. Ya, saya juga setuju dengan pendapat yang disampaikan Ibu Sinta tadi ya, bahwa bahwa kan tidak semuanya bisa hadir secara langsung dan juga dapat meminimalisir anggaran dana. Nah, saya juga di sini izin bertanya untuk narasumber itu bagaimana ya? Apakah ada kualifikasi khususnya? Oke, baik. Mengenai narasumber, sebenarnya dari pihak atas itu juga menyarankan untuk satu narasumber saja, karena pelatihan ini memang juga cukup singkat saja gitu. Dan untuk kualifikasinya sendiri tentu diperuntukkan kepada para ahli di bidang kompetensi manajerial. Jadi
mungkin nanti bisa kita cari sesuai kualifikasi tersebut dan nanti kita arahkan mengenai topik yang akan disampaikan, materinya, dan metode-metodenya. Untuk metodenya sendiri mungkin seperti pelatihan pada umumnya saja, jadi terdiri dari pemberian materi atau ceramah, lalu ada diskusi tanya jawab, dan akan ada pemberian studi kasus yang mana nantinya peserta atau entah dari seluruh peserta atau beberapa peserta akan menyusun perihal perencanaan sekolah. Nah, mungkin nanti itu bisa dikomunikasikan lagi terhadap narasumber yang akan menyampaikan materi. Oke, Ibu, dapat dipahami. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya sudah cukup. Saya juga sudah cukup. Kalau gitu saya izin menyimpulkan secara keseluruhan ya. Oke, saya ulang. Jadi kita akan mengadakan pelatihan terkait kompetensi manajerial bagi kepala sekolah, yang sasarannya sendiri itu ada 15 kepala sekolah SMA kecamatan 10 Gadung. Lalu untuk pembentukan kepanitiaannya terdiri dari ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, acara, dan logistik. Untuk teknis pelatihannya sendiri dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Lalu kita hanya membutuhkan satu narasumber dengan kualifikasi ahli di bidang kompetensi manajerial, dan yang terakhir metodenya sendiri itu terdapat ceramah, diskusi, dan studi kasus. Baik, sudah dipahami ya? Ya, Selanjutnya sudah cukup. Oke, selanjutnya mungkin kepada panitia yang akan kita bentuk ya, yang akan kita susun juga, bisa langsung mulai menyusun terkait konsep acara, terkait rundown, anggaran, dan sebagainya, dan keperluan-keperluan yang lain gitu. Apabila perencanaan ini semuanya sudah matang, mungkin kita bisa mulai menyebarluaskan informasi atau undangannya terkait pelatihan manajerial ini kepada kepala sekolah di 15 sekolah tadi itu ya, sesuai data yang sudah dilantik. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sinta dan Ibu Feby yang sudah hadir pada rapat siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung dihubungi saja untuk bertanya ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Ibu Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di pelatihan siang hari ini. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan beserta staf dan jajarannya, serta para hadirin dan tamu undangan peserta yang kami banggakan dan hormati juga. Sebelum kita memasuki kepada acara inti, marilah kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara pelatihan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, mungkin di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Rahel Sharon selaku MC dari acara pelatihan kompetensi manajerial oleh kepala sekolah yang mana diadakan di via Zoom meeting dan kepala sekolah dari Kecamatan 10 Gadung. Mungkin kepada peserta dipersilahkan boleh untuk mengisi registrasi dari link yang sudah dikirimkan di WhatsApp grup ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan apa saja agenda yang akan dilaksanakan pada hari ini, pada acara pelatihan ini. Yang pertama yaitu pembukaan MC, lalu ada tadi pembacaan doa, selanjutnya ada pembacaan CV narasumber atau pemateri yang akan dipandu oleh moderator,
lalu penyampaian materi oleh narasumber atau pemateri, lalu akan ada diskusi tanya jawab di mana peserta bisa mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita potong dulu dengan break isoma. Nanti ketika sudah selesai, para peserta diharapkan kembali aktif di Zoom meeting ini, lalu akan ada penutupan dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan alih acara ini kepada moderator. Pada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi dan pemaparan materi oleh narasumber. Sebelumnya kita akan melihat dulu CV dari narasumber kita. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat? Oke, mungkin sudah ya. Di sini saya izin share screen dan memperlihatkan CV narasumber kita yaitu Ibu Sintahana. Jadi Ibu Sintahana ini merupakan ketua yayasan dan beliau ahli di bidang manajemen, kepemimpinan manajerial, keterampilan mengelola sekolah, public speaking, dan juga komunikasi. Jadi beliau juga memiliki beberapa pengalaman dan pendidikannya itu S3 manajemen pendidikan dan juga beliau mempunyai beberapa sertifikasi yang meliputi berbagai program ataupun pelatihan. Oke, mungkin itu saja. Oke, untuk selanjutnya kita sambut narasumber kita, Ibu Sinta. Apakah Ibu sudah hadir di Zoom ini? Sudah, moderator. Oke, Ibu Sinta, apa kabar? Baik, moderator tentunya. Oke, gimana Ibu sudah siap untuk Sudah. memaparkan materi? Oke, tanpa untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ibu Sinta menjelaskan materinya. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita masuk pada materi pelatihan kita pada hari ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator sebelumnya terkait profil saya sendiri, yakni sebagai narasumber. Jadi saya izin memperkenalkan sekali lagi, yaitu nama saya sendiri ialah Sentahana, dan saya menjabat sebagai ketua yayasan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi pertama yaitu tentang konsep manajerial kepala sekolah. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam inti-inti penting dalam manajerial kepala sekolah sendiri, kita tentunya harus tahu bagaimana manajerial kepala sekolah ini, apa istilahnya, dan lain semacamnya. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Oke, istilah manajerial ini merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kepemimpinan dan juga pengelolaan. Jadi, kompetensi manajerial ini merupakan kemampuan kepala sekolah yang juga berupa kemampuan teknis dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang manajer pendidikan. Nah, kompetensi manajerial yang ditampakkan ini tentunya kepala sekolah menampakkan itu secara jelas gitu. Jadi kegiatan yang dihimpun dari beberapa fungsi fundamental menjadi suatu proses yang unik pada kepala sekolah tersebut. Nah, kemampuan manajerial kepala sekolah juga ditampakkan pada kemampuannya dalam mengelola fungsi fundamental manajemen
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kepala sekolah memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan sekolah dalam berbagai tingkatan dalam perencanaan. Lalu yang kedua, kepala sekolah juga mampu mengembangkan organisasi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah pastinya kan. Lalu yang ketiga, kepala sekolah juga mampu memimpin guru dan juga staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia yang secara optimal. Nah, selanjutnya yang keempat, kepala sekolah sendiri juga harus mampu dalam mengelola guru dan juga staf dalam rangka pendayagunaan juga dalam sumber daya manusia yang secara optimal gitu. Yang kelima ini, kepala sekolah juga mampu dalam mengelola sarana dan juga prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Yang keenam, kepala sekolah juga mampu mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan juga pembiayaan dalam sekolah tersebut. Yang ketujuh, kepala sekolah juga mampu mengelola peserta didikan, terutama dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan juga penempatan peserta didik, serta pengembangan kapasitas peserta didik tersebut. Selanjutnya, kepala sekolah tentunya dapat mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu ke-9. Kepala sekolah juga mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip kepala sekolah dalam pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan juga efisien. 10. Kepala sekolah mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam rangka mendukung kegiatan sekolah. Yang ke-12, kepala sekolah mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam rangka menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah tersebut. Ke-13, kepala sekolah juga mampu menciptakan budaya dan juga iklim kerja yang kondusif bagi pembelajaran serta bagi peserta didik. Yang ke-15, tentunya kepala sekolah mampu dan juga terampil dalam mengelola kegiatan produksi ataupun jasa sebagai sumber belajar siswa dan untuk mendukung sumber pembiayaan sekolah. Oke, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu hubungan kompetensi manajerial kepala sekolah dengan kinerja. Nah, kinerja yang dimaksud ini berhubungan juga nih dengan kinerja guru di sekolah tersebut. Kita masuk ke dalam pembahasannya itu kemampuan manajerial ini, baik kemampuan teknik dan juga kemampuan hubungan kemanusiaan maupun kemampuan konseptual yang memadai kepala sekolah untuk mampu menggerakkan seluruh potensi sekolah masuk dalam memacu peningkatan kualitas kinerja dan juga profesionalisme seorang guru. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya yang pertama ada tingkat pendidikan guru, yang kedua ada supervisi pengajaran, yang ketiga ada program penataran, yang keempat ada iklim yang kondusif, yang kelima ada sarana dan prasarana sekolah, yang keenam ada kondisi fisik dan juga mental guru, yang ketujuh ada gaya kepemimpinan kepala sekolah, yang kedelapan ada jaminan kesejahteraan, yang kesembilan ada kemampuan manajerial kepala sekolah, yang ke-10 ada pelatihan, dan yang terakhir ada pemberian yang insentif. Nah, untuk membahas terkait hubungan tersebut, yang pertama kita bisa melihat nih tingkat pendidikan guru akan sangat mempengaruhi baik dalam tindakan kinerja guru. Nah, kemampuan seseorang ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya karena melalui pendidikan sendiri seseorang mengalami proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu dan juga dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi selama menjalani pendidikan, seseorang akan menerima banyak atau masukan baik berupa ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang akan mempengaruhi pola berpikir dan juga perilakunya. Hal ini berarti jika tingkat pendidikan seseorang itu lebih tinggi, maka akan semakin banyak nih pengetahuan serta keterampilan yang diajarkan kepada orang lain, sehingga besar kemungkinan kinerja tersebut akan baik karena didukung oleh bekal keterampilan dan juga pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang.
Oke, selanjutnya ini kita masuk kepada poin kedua, di mana faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru ialah supervisi pengajaran, yaitu serangkaian kegiatan yang membantu seorang guru dalam mengembangkan kemampuan atau keterampilannya, di mana kepala sekolah sendiri bertugas untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penelitian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan serta pengajaran berupa perbaikan program dan kegiatan belajar mengajar dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari gitu Bapak Ibu. Jadi sasaran supervisi ini ditujukan kepada situasi belajar mengajar yang memungkinkan bahwa terjadinya tujuan pendidikan yang dilakukan secara optimal. Oke, pada poin ketiga ini, jadi kinerja guru juga dipengaruhi oleh program penataran yang telah diikutinya, di mana untuk memiliki kinerja yang baik, seorang guru pun dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai dan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki seorang guru kepada para peserta didik untuk kemajuan dan hasil belajar siswa. Hal ini juga menentukan kemampuan atau kompetensi seorang guru tersebut. Oke, yang keempat, adanya peningkatan kinerja guru dapat dicapai apabila guru tersebut bersikap terbuka, kreatif, dan juga memiliki semangat kinerja yang tinggi. Jadi, suasana kerja yang demikian ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah, yaitu cara kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan dalam sekolahnya. Selanjutnya, hubungan kompetensi manajerial ini dengan kinerja guru, yakni kemampuan manajerial kepala sekolah mempunyai peranan dalam meningkatkan kinerja guru, di mana sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya merupakan pendidikan formal yang merupakan suatu pola kerjasama antara manusia yang saling melibatkan diri sendiri dalam satu unit kerja atau kelembagaan, di mana dalam proses mencapai tujuan pendidikan tentunya nggak bisa nih terlepas dari kegiatan administrasi. Nah, kegiatan administrasi sekolah itu kan Bapak Ibu juga sudah sering dengar kan, hal ini mencakup dengan pengaturan proses belajar mengajar, kesiswaan, personalia, peralatan atau sarana prasarana dalam pengajaran dan belajar, yaitu seperti sumber belajar dan lain-lain, dan juga ada gedung, perlengkapan sekolah, dan keuangan, serta hubungan masyarakat. Jadi, dalam proses administrasi sendiri, terdapat kegiatan manajemen yang meliputi kemampuan membuat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan dalam sekolah tersebut. Di mana apabila kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial yang baik, tentunya pengelolaan terhadap komponen dan sumber daya pendidikan di sekolah tersebut akan baik juga. Dan hal ini akan mendukung pelaksanaan tugas guru dan juga peningkatan kinerjanya. Oke, sebelum kita menutup pada akhir materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka saya akan menarik kesimpulan di mana dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sekolah yang mencakup yang pertama, ada poin pertama yaitu kemampuan dalam menyusun program sekolah dengan indikator yaitu memiliki program jangka panjang, jangka pendek, dan memiliki program 8 standar pendidikan nasional. Yang kedua, kepala sekolah juga memiliki kemampuan dalam menyusun organisasi dengan indikator, yaitu memiliki susunan program sekolah, memiliki personalia yang mendukung, dan menyusun personalia untuk untuk memenuhi semua kegiatan, dan juga membagi tanggung jawab dan mampu mengelola seluruh personil yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah memiliki kemampuan menggerakkan guru dan juga staf dengan indikator yaitu memberi arahan, mengkoordinasikan guru dan juga staf, dan membagi tugas serta tanggung jawab seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah. Yang terakhir, dapat disimpulkan juga bahwa kepala sekolah memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan sumber daya sekolah dengan indikator yaitu mampu mengelola dan mampu mengendalikan operasional sekolah. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan dari beberapa materi terkait kompetensi manajerial kepala sekolah.
Mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator dulu untuk sesi selanjutnya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Sinta atas pemaparan materinya. Dari pemaparan Ibu Sinta, kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan ataupun insight yang baru ya mengenai keterampilan manajerial untuk kepala sekolah. Karena keterampilan manajerial ini juga merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki nih oleh para kepala sekolah, terkhususnya para kepala sekolah yang baru saja menjabat. Karena nantinya keterampilan ini juga akan berpengaruh atau berdampak kepada kinerja guru dan staf di sekolah dalam rangka menyelenggarakan program-program di sekolah masing-masing. Oke, baik untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekiranya dari Bapak atau Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai keterampilan manajerial sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta? Jika ada, silakan raise hand ya. Baik, di sini sudah ada dua peserta nih yang sudah raise hand. Mungkin dari yang pertama terlebih dahulu dari perwakilan SMA Lab School, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Fauzia Aya, Kepala Sekolah dari SMA Lab School, izin bertanya kepada pemateri, bagaimana kepala sekolah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan profesional yang diperlukan oleh guru-guru di sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke peserta yang kedua dulu ya, baru nanti dijawab oleh Ibu Sinta. Untuk Kepala Sekolah dari SMA Negeri 21 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Mala Malina sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 21 Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi kepala sekolah dalam membangun komunikasi yang efektif dengan staf pengajar untuk memastikan pemahaman yang jelas terkait tujuan dan harapan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Ibu Sinta, apakah mau langsung dijawab atau tunggu sebentar, Ibu? Boleh langsung dijawab aja. Baik. Oke, tadi pertanyaan Bu Aya dan juga Bu Nala itu bagus banget ya. Kayak untuk menumbuhkan ide-ide bagi kepala sekolah yang saat-saat ini baru menjabat. Nah, tadi pertanyaan Bu Aya sendiri, yaitu bagaimana kepala sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan yang profesional yang diperlukan oleh guru-guru di sekolah. Nah, sebelumnya ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan profesional yang diperlukan oleh guru-guru di sekolah, termasuk kepala sekolah sendiri dapat melakukan beberapa langkah nih. Yang pertama yakni dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan atau AKP yang meliputi analisis organisasi, analisis tugas, dan juga analisis individu. Di mana analisis organisasi ini bertujuan untuk mengetahui tujuan, visi misi, strategi, dan juga sasaran sekolah. Lalu analisis tugas bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan kurikulum dan juga standar nasional. Lalu yang terakhir ini ada analisis individu, di mana bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan, kinerja, dan juga motivasi serta kepuasan kerja guru. Yang kedua, poin kedua yakni ada menggunakan instrumen penilaian yang valid dan juga reliable untuk mengukur kompetensi guru seperti uji kompetensi guru atau UKG, portofolio, observasi, wawancara, angket, tes, dan lain-lain. Jadi instrumen penilaian ini harus disesuaikan kembali dengan indikator kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dengan melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis. Antara lain, kompetensi ini yang dimiliki seorang guru saat ini
dengan kompetensi yang diharapkan oleh sekolah. Jadi kesenjangan ini dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan jenis dan juga metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru tentunya. Yang keempat, dengan menyusun rencana pelatihan yang mencakup tujuan, sasaran, materi, metode, waktu, tempat, fasilitator, peserta, anggaran, dan juga evaluasi pada pelatihan. Di mana rencana pelatihan ini harus disesuaikan kembali dengan hasil analisis kebutuhan pada pelatihan tersebut dan juga sumber daya yang tersedia. Yang kelima, dengan melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah disusun, di mana pelatihan dapat dilakukan baik secara luring atau tatap muka dan juga daring. Atau kita juga bisa melakukan dengan kombinasi antara luring dan juga daring, yaitu hybrid, di mana pelatihan harus menggunakan metode yang interaktif, partisipatif, dan juga berorientasi pada hasil belajar. Lalu yang keenam, dengan melakukan evaluasi pelatihan untuk mengetahui nih bagaimana efektivitasnya ataupun dampaknya dan juga manfaat pelatihan bagi guru tersebut, di mana evaluasi pelatihan ini harus menggunakan instrumen yang valid dan juga reliable, serta melibatkan seluruh pihak yang terkait seperti sasaran, peserta, fasilitator, kepala sekolah, dan juga pemangku kepentingan yang lainnya. Lalu yang terakhir, kita dapat melakukan tindak lanjut pelatihan untuk memastikan bahwa guru dan staf dapat menerapkan kompetensi yang telah diperoleh dari pelatihan tersebut, terutama dalam proses sehari-hari dalam praktik mengajar nih. Jadi tindak lanjut pelatihan ini dapat berupa bimbingan, supervisi, konsultasi, mentoring, coaching, dan peer review, dan terakhir itu studi banding. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Bu Aya. Apakah sudah dapat dimengerti? Sudah sangat dapat dipahami. Terima kasih Bu Sinta jawabannya. Baik, terima kasih Bu Aya. Oke, selanjutnya saya juga akan menjawab terkait pertanyaan Ibu Nola, yakni bagaimana sih strategi kepala sekolah dalam membangun komunikasi yang efektif dengan staf pengajar untuk memastikan bahwa pemahaman yang jelas terkait tujuan dan juga harapan sekolah. Nah, strategi kepala sekolah sendiri dalam membangun komunikasi yang efektif dengan staf pengajar untuk memastikan pemahaman yang jelas terkait tujuan dan harapan sekolah, yakni yang pertama itu ada poin strategi komunikasi kepala sekolah yang harus sesuai dengan tujuan, sasaran, pesan, cara, dan dampak yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, ada strategi komunikasi kepala sekolah dapat meliputi strategi memberitahu, memberi motivasi, dan juga strategi mendidik. Dan yang terakhir ini dapat memberi strategi menyebarluaskan informasi dan juga mendukung pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga, dengan bentuk komunikasi yang diterapkan kepala sekolah dapat berupa komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi organisasi. Yang keempat, faktor pendukung dalam komunikasi kepala sekolah sendiri ialah hubungan yang baik yang terjalin antara kepala sekolah dan juga guru serta staf yang secara terbuka, terpercaya, dan keterlibatan serta umpan balik tersebut. Lalu yang terakhir ini dapat memiliki prinsip dalam membina hubungan. Jadi kepala sekolah ini harus kreatif dan juga inovatif dalam membina hubungan dengan guru, staf, siswa, terutama dalam memberikan dorongan dan juga motivasi. Misalnya nih, saya akan memberikan contoh terkait komunikasi yang efektif yang dapat dilakukan kepala sekolah. Misalnya pada saat kepala sekolah mengadakan rapat rutin dengan guru untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tujuan dan juga harapan sekolah, serta memberikan saran serta solusi nih yang konstruktif pada rapat tersebut. Lalu contoh lainnya yakni memberikan penghargaan dan juga apresiasi kepada guru yang berprestasi atau berinovasi dalam mengajar, serta memberikan bimbingan dan juga dukungan kepada guru yang membutuhkan perbaikan. Mungkin itu saja Bu Nola, apakah sudah dapat dimengerti? Sudah dapat dimengerti, Bu Sinta. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Nola. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sinta atas jawabannya dan Ibu Fauzia sebagai Kepala Sekolah SMA Lab School. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Sinta menjawab pertanyaan dari perwakilan Kepala Sekolah SMA Negeri 21.
Tadi saya sudah menjawab ya moderator terkait. Oke. Oh iya, baik-baik. Oke, untuk selanjutnya karena sesi tanya jawab sudah berakhir, maka di sini saya sebagai moderator izin menyimpulkan eh, mengenai pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta, bahwasanya di sini saya memiliki beberapa poin. Yang pertama itu eh, kepala sekolah harus mampu menyusun program sekolah dengan indikator yaitu memiliki program jangka panjang, jangka pendek, dan memiliki program delapan standar pendidikan nasional. Lalu yang kedua, kemampuan menyusun organisasi dengan indikator, yaitu memiliki susunan program sekolah, memiliki personalia pendukung, dan menyusun personalia untuk kegiatan semua kegiatan, dan juga membagi tanggung jawab dan mampu mengelola personil. Lalu yang ketiga, ada kemampuan menggerakkan guru dan staf dengan indikator, yaitu memberi arahan, mengkoordinasikan guru dan staf, dan membagi tugas dan juga tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah dengan indikator yaitu mampu mengelola dan mampu mengendalikan operasional sekolah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Dan sebelumnya terima kasih Ibu Sinta sudah memaparkan materi mengenai keterampilan manajerial kepala sekolah. Semoga Ibu sehat selalu dan di sini saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga untuk selanjutnya akan saya alihkan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kita serta narasumber atau pemateri Ibu Sinta Hana yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin melihat waktu sekarang, saya mempersilahkan kepada seluruh peserta, juga moderator dan narasumber untuk melakukan break dulu. Jadi para peserta dan yang lain boleh beristirahat atau sholat atau makan sambil menunggu sesi selanjutnya yang mana nanti peserta diharapkan hadir kembali on cam untuk melakukan sesi selanjutnya. Mungkin untuk Isoma sendiri itu sekitar 30 menit dari sekarang, jadi saya persilahkan. Baik, karena sudah 30 menit berlalu, kita akan melanjutkan sesi dari agenda acara pelatihan pada hari ini. Diharapkan seluruh peserta sudah kembali ke Zoom meeting ini. Ya, karena selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi dari studi kasus yang akan disampaikan oleh pemateri atau narasumber kita. Mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator untuk kembali mengambil alih pada sesi studi kasus kali ini. Oke, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Oke, di sini saya juga akan memandu sesi studi kasus yang mana nanti kasusnya akan diberikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sinta dan nanti mungkin para peserta bisa menjawab dari permasalahan dari kasus tersebut. Oke, saya izin share screen. Oke, ini merupakan studi kasusnya dan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sinta. Kepada Ibu Sinta, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya kembali. Oke, untuk sesi selanjutnya saya mempunyai studi kasus kepada Bapak dan Ibu guru selaku kepala sekolah yang saat ini baru mendapatkan pelantikan. Jadi, menurut Bapak Ibu, dalam suatu sekolah terdapat beberapa guru atau staf pengajar yang mengalami konflik dari masing-masingnya. Nah, hal tersebut tentunya bisa berpengaruh buruk terhadap proses pendidikan di suatu sekolah. Beberapa bentuk konflik yang sering terjadi di sekolah tentunya memiliki konflik interpersonal, intragrup, intergrup, intraorganisasi, dan juga intraorganisasi.
di mana kepala sekolah di sini harus memiliki kompetensi manajerial, edukatif, inovatif, dan juga motivatif untuk mengatasi konflik yang terjadi di sekolah. Oke, saya izin memberikan studi kasus kepada Bapak dan Ibu mengenai bagaimana peran dan juga tindakan yang konkret yang sebaiknya dilakukan oleh kepala sekolah dalam menanggapi dan mengelola konflik di antara staf pengajar untuk memastikan kerjasama yang baik dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Mungkin boleh Bapak Ibu dapat merumuskan studi kasus ini. Bagaimana sih perencanaan ke depannya menurut Bapak Ibu yang efektif dan juga efisien? Boleh dipersiapkan ya Bapak Ibu. Oke, mungkin di sini saya izin pandu ya Bapak Ibu yang sekiranya sudah mempunyai jawaban mengenai studi kasus ini diperbolehkan untuk raise hand. Baik, di sini ada kepala sekolah dari SMA Diponegoro 1, mungkin dipersilahkan menyampaikan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eliza. Saya merupakan kepala sekolah dari SMA di Diponegoro 1. Saya izin memberikan tanggapan serta jawaban atas studi kasus yang Ibu Sinta Hana berikan. Nah, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan kepala sekolah dan itu juga saya terapkan di sekolah saya dalam mengelola konflik. Yang pertama yaitu berusaha netral dan objektif saat agar tidak terkesan memihak bila terjadi konflik antar guru. Kemudian yang kedua, selalu memberikan kesempatan berbicara dan juga berpendapat kepada semua guru. Lalu yang ketiga, selalu memotivasi guru agar fokus pada peningkatan kompetensinya dan pada tugas serta tanggung jawabnya di sekolah. Yang kelima, melakukan pendekatan secara individu kepada pelaku konflik. Yang keenam, yaitu menggunakan cara penyelesaian bersama dengan mengadakan rapat rutin. Yang keenam, melakukan monitoring dan juga evaluasi mingguan yang teratur dan juga berkelanjutan. Dan yang terakhir, melakukan pembagian tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing unit atau bagian. Seperti itu, Ibu narasumber. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eliza atas jawabannya. Bagaimana tanggapan dari Ibu narasumber? Silakan. Menurut saya tuh bagus banget ya Bu pada Ibu Kepala Sekolah di SMA di Diponegoro atas jawabannya dan saya sangat mengapresiasi dengan jawaban Ibu. Nah, mungkin saya boleh kali ya menambahkan sedikit dari jawaban yang menurut saya sebagai kepala sekolah sendiri terkait studi kasus yang tadi. Mungkin saya sendiri dapat mendengarkan dengan empati di mana kepala sekolah harus mendengarkan perasaan dan perspektif semua pihak yang terlibat dalam konflik dengan penuh empati. Lalu yang kedua dengan mempromosikan komunikasi yang terbuka, di mana memastikan terdapat beberapa komunikasi terbuka untuk memungkinkan staf dan juga guru dalam menyampaikan masalah dan juga ide-ide mereka secara langsung nih. Lalu yang ketiga, dengan memfasilitasi setiap pertemuan dengan konstruktif, di mana dapat mengadakan pertemuan yang difasilitasi dengan baik dan juga membahas perbedaan pendapat dan mencari solusi. Yang keempat, mungkin saya sebagai kepala sekolah sendiri dapat menyusun kebijakan dan juga prosedur yang jelas untuk menangani beberapa konflik tersebut, sehingga semua staf dan juga guru dapat mengetahui ini bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Lalu selanjutnya menyediakan pelatihan konflik yang resolusi untuk guru dan juga staf agar mereka dapat mengelola konflik tersebut secara positif. Lalu selanjutnya dapat mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan juga saling mendukung agar staf dan juga guru merasa sebagai bagian dari tim di beberapa sekolah. Lalu selanjutnya dapat kepala sekolah sendiri dapat melakukan revisi tugas dan juga tanggung jawab agar setiap staf dan juga guru ini merasa adil dan juga dihargai. Dan yang terakhir, kepala sekolah sendiri dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu staf pengajar dan juga mengidentifikasi dan memperbaiki area-area yang memicu konflik tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi ya Bu Eliza. Mungkin saya dapat kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penambahan jawabannya ya, Ibu Sinta, dan juga jawaban yang disampaikan tadi oleh Ibu Eliza. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, Bapak Ibu sekalian, di sini sekiranya mungkin
studi kasus ini dicukupkan. Dan Ibu Sinta sebagai narasumber, terima kasih sudah menambahkan jawaban dan memberikan ilmu yang bermanfaat sekiranya buat para kepala sekolah yang baru saja menjabat. Dan mungkin untuk selanjutnya akan saya alihkan lagi ke MC. Untuk itu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada moderator juga narasumber atau pemateri acara pelatihan kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara nih. Jadi mungkin saya izin bertanya juga kepada para peserta. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini dapat berguna dan diterapkan gitu ya di saat Bapak Ibu sekalian akan menjabat sebagai kepala sekolah nanti dengan periode yang ada gitu. Mungkin mohon maaf di sini saya izin mengubah agenda susunan dokumen. Sekarang kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu, baru penutupan acara. Mungkin di sini saya persilahkan kepada seluruh peserta untuk kembali meng-on-kan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Menyalakan kameranya, dipersilakan. Apakah sudah dinyalakan semua para peserta? Ya, baik. Mungkin kepada panitia HPD bisa dipersilahkan untuk melakukan dokumentasinya. Oke, mungkin bisa saya hitung ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Di sini saya MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Terima kasih kepada seluruh uh, peserta yang sudah hadir pada acara pelatihan kali ini, serta juga terima kasih yang banyak kepada narasumber atau pemateri kita pada hari ini yang sudah menyampaikan materinya dengan baik dan sangat berguna ya tentunya untuk kelanjutan dari tugas-tugas kepala sekolah sekalian di sini, yang mana nantinya mungkin materi yang disampaikan ini tentunya dapat diterapkan dalam penyusunan program sekolah gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup acaranya, nanti dari kami akan mengirimkan link evaluasi angket yang berupa angket kepada grup peserta, dan nanti diharapkan kepada peserta untuk bisa mengisi link angket tersebut. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku MC Rahel Sharon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pada Ibu Febi dan Ibu Sinta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk menyempatkan waktu pada rapat evaluasi kegiatan pelatihan yang sudah kita laksanakan pada sore hari ini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan mengenai kompetensi manajerial bagi kepala sekolah, yang mana sudah kita laksanakan melalui Zoom meeting ya. Oke, mungkin seperti yang kita tahu juga, kemarin sudah dibagikan link angket untuk pengisian evaluasi yang sudah diisi oleh peserta. Mungkin bisa dipaparkan pada Ibu Febi selaku Koor Perencanaan dan Evaluasi. Saya serahkan. Baik, terima kasih Ibu Rahel atas kesempatannya. Eh, saya izin share screen.
Oke, jadi di sini sudah ditampilkan kuesioner yang diisi oleh para peserta yang sudah mengikuti kegiatan diklat kemarin. Dan di sini ada instrumen kuesioner terhadap materi dan penyelenggaraan pelatihan, yang mana setiap indikator dari pernyataan-pernyataannya itu, indikator satu itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, ketiga netral, keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Jadi kita bahas ke instrumen yang pertama dulu mengenai materi dan penyelenggaraan pelatihan, yang mana pernyataan yang pertama itu adalah kegiatan pelatihan yang sudah diselenggarakan terasa membosankan. Di sini sudah ada peserta yang mengisi, ada 60% menganggap itu sangat tidak setuju, lalu ada juga 20%-nya eh, tidak setuju, dan ada juga yang mengisi 20% itu eh, sangat setuju. Lalu waktu pelatihan yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan itu ada 40%-nya setuju, 60%-nya sangat setuju. Lalu ada selama kegiatan pelatihan berlangsung, panitia yang ditugaskan bersikap sopan dan santun, itu ada 20%-nya setuju, 80%-nya sangat sangat setuju. Lalu ada panitia mempersiapkan modul yang digunakan sebagai pedoman latihan, itu ada 80% sangat setuju, 20% setuju. Lalu ada juga pernyataan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan para peserta. Jadi di sini ada 80% sangat setuju, 20% setuju. Di sini peserta merasa puas dengan kesesuaian materi dan metode penyampaian yang ada dalam pelatihan ini. Jadi di sini ada 20%-nya tidak setuju, 20%-nya setuju, dan yang 60% sangat setuju. Lalu materi yang diberikan membantu para peserta dalam meningkatkan keterampilan manajerial. Itu ada 60%-nya sangat setuju, 40%-nya setuju. Lalu di sini pernyataan berikutnya, peserta merasa bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan ini. Ada jawabannya itu 80% sangat setuju, 20%-nya setuju. Lalu pelaksanaan pelatihan yang peserta diikuti itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Itu ada 80% sangat setuju, 20% setuju. Oke, lalu ada panitia mampu menciptakan suasana pelatihan yang menarik. Ini ada 60% sangat setuju, 20% setuju, 20% lagi itu netral. Oke, kita masuk ke instrumen kuesioner yang kedua, itu terhadap narasumber pelatihan. Jadi di sini pernyataan yang pertama, narasumber hadir secara tepat waktu, itu ada 20% setuju, 80% sangat setuju. Ada juga narasumber menguasai materi yang disampaikan, itu ada 100%-nya sangat setuju. Lalu narasumber menyajikan materi dengan jelas dan berurutan, itu ada 20% setuju, 80% sangat setuju. Lalu narasumber memanfaatkan media pembelajaran ketika menyampaikan materi pelatihan, ini ada 20% tidak setuju dan 80%-nya sangat setuju. Lalu narasumber mampu berinteraksi dengan peserta selama pelatihan berlangsung, itu ada 100% sangat setuju. Narasumber memberikan kesempatan tanya jawab juga 100% sangat setuju. Narasumber dapat menjawab secara jelas dan menguasai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta, itu ada 100% sangat setuju. Lalu narasumber mampu mengendalikan jalannya diskusi studi kasus pada saat pelatihan, itu ada 20% setuju, 80% sangat setuju. Lalu narasumber menggunakan metode dan teknik yang tepat dalam menyampaikan materi pelatihan, itu ada 20% setuju, 80% sangat setuju. Dan narasumber mampu menyimpulkan isi materi dengan baik, 100% sangat setuju. Jadi kurang lebih seperti itu isi hasil dan isi dari kuesioner penilaian terhadap
kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rahel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Feby atas pemaparannya. Mungkin kalau dilihat tadi lebih kepada bagaimana cara penyampaian materi dan isi substansi dari materi itu sendiri ya. Walaupun tidak terlalu dominan eh, ketidaksetujuan para peserta, tapi tetap saja itu bisa apa ya, mungkin bisa kita kembangkan lagi berikutnya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya juga ingin apakah ada analisis mengenai pemaparan tersebut? Mungkin bisa dijelaskan juga. Saya izin memberikan hasil analisis dari SPLP-nya ya, Bu. Yang pertama, Baik, itu ada strength-nya atau kekuatannya, di mana materi tersebut relevan dengan kebutuhan yang ada. Lalu yang kedua, narasumber yang berpengalaman dan juga berkualitas. Dan yang ketiga, metode pengajaran yang efektif dan juga responsif terhadap kebutuhan peserta. Nah, sedangkan kelemahannya itu atau weakness-nya, yang pertama ada materi yang disampaikan tersebut kurang rinci. Lalu yang kedua, kurangnya partisipasi atau interaksi beberapa peserta dalam beberapa sesi. Yang ketiga, adanya peluang atau opportunities, di mana ketersediaan sumber daya baru atau teknologi ini untuk memperkaya materi dalam pelatihan tersebut. Lalu peluang yang cukup baik bagi para peserta karena tertuju pada kepala sekolah yang baru saja dilantik dan belum memiliki pengalaman. Dan yang terakhir adanya ancaman atau threats, di mana persaingan yang cukup pesat dari program pelatihan yang sejenis. Mungkin itu saja, Beraha. baik, terima kasih Ibu Sinta untuk pemaparan analisis SWOT-nya. Mungkin setelah kita lihat tadi, seperti yang saya sudah bilang, itu kurang di perincian materi yang kurang detail, lalu mungkin penyampaian dari narasumber sendiri yang mungkin tidak cocok bagi beberapa peserta ya. Walaupun itu, seperti yang tadi saya bilang lagi, walaupun tidak seluruh peserta merasakan hal tersebut, namun kita tetap harus memperbaiki supaya bisa lebih baik lagi gitu kegiatan pelatihannya. Mungkin kalau dari saya sendiri, lebih baik ketika kita berkoordinasi dengan pemateri atau narasumber, pada bagian TOR itu bisa kita lengkapi lagi gitu ya. Jadi dari panitia bisa lebih memperinci lagi topik apa yang akan disampaikan gitu oleh pemateri mengenai materi tersebut. Jadi bisa dirincikan dan jangan semuanya diserahkan kepada narasumber. Karena ini seperti itu tadi yang ditakutkan ya. Takutnya narasumber atau pemateri hanya mempersiapkan segini sementara seharusnya kita bisa lebih mempersiapkan apa saja sih yang harus disampaikan gitu. Walaupun sudah sudah kita buat juga ya seperti itu, namun lebih baik lagi kalau kita perinci lagi dan kita kerucutin lagi gitu, mau substansi apa saja yang dibawakan. Lalu mungkin pada penyampaian dari narasumber sendiri, mungkin bisa dari panitia berkoordinasi juga bahwa penyampaiannya akan lebih rasa fun gitu ya, mungkin kalau ada seperti ice breaking atau pemateri membawakan materi dengan apa ya, dengan metode yang mengajak peserta untuk interaktif sekali gitu, walaupun dalam sesi diskusi tanya jawab peserta sudah cukup responsif dan interaktif, namun pada penyampaian materi juga tidak masalah jika pemateri uh, mengajak peserta untuk ikut berinteraksi gitu. Jadi mungkin nextnya dari panitia bisa diperhatikan lagi untuk hal-hal tersebut dan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pematerinya itu bisa dilengkapi lagi yang tadi saya katakan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau untuk anggaran, agenda acara dan yang sebagainya, proposal itu sudah aman ya? Iya, Ibu, kalau menurut saya
selain materi dan metode itu pelatihan itu sudah baik, sudah terlaksana dengan baik karena mengingat acara yang maksud saya kegiatan pelatihan yang kita laksanakan itu kan dilakukan secara online yang mana tidak terlalu mengeluarkan biaya yang lebih rinci dan lebih banyak. Jadi menurut saya baik anggaran ataupun hal lainnya itu sudah cukup baik. Ya, saya setuju banget dengan Bu Feby. Kalau menurut anggaran sih, saya rasa sudah cukup semua ya, Bu. Baik, oke. Sebelumnya saya juga mau mengapresiasi kepada para panitia yang sudah berusaha untuk membuat pelatihan ini berjalan dengan kondusif dan lancar. Ya, walaupun tidak selalu acara kegiatan itu bakal sempurna gitu ya. Pasti ada aja evaluasinya. Dan makanya diadakannya rapat evaluasi pada sore hari ini untuk memperbaiki mungkin kegiatan-kegiatan kita selanjutnya gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Feby dan Ibu Sinta yang sudah menghadiri rapat evaluasi pada sore hari ini mengenai pelatihan kompetensi manajerial kepada kepala sekolah yang sudah kita laksanakan kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga segala bentuk evaluasi ini bisa membuat kita bisa mengadakan kegiatan pelatihan dengan lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sinta dan Ibu Rahel.